Halo, apa kabar teman-teman semua, dimanapun berada? Semoga kita selalu sehat ya. Pada hari ini kita akan sharing analisis pada pair XAUSD, di mana terakhir kita sharing analisanya itu di hari Minggu ya. Hari ini kita akan upgrade bagaimana dan apa saja yang perlu kita perhatikan untuk pergerakan ke depannya. Ya, masih di time frame daily ya, berdasarkan pola candlestick penurunan berupa CB1 break yang pernah kita marking di hari Minggu lalu. Sekarang kita coba cek dulu ya. Harga hari Senin, Selasa, dan hari ini, nah dia masih mengalami potensi retest ya, seperti yang sudah kita analisa kemarin, di mana harga ini masih potensi mencari area yang kuat nantinya untuk kembali melakukan penurunan berdasarkan setup sell ini. Ya, jadi nanti wajib kita tunggu nih area-area yang bisa kita gunakan untuk entry sell sesuai dengan setup ini. Ya, memang, untuk menunggu ini, ya pastinya kita bosan ya, tapi kita masih punya pilihan, yaitu di pair lain ya, jika teman-teman, tidak begitu sabar menunggu untuk, momentum sell-nya di XAUUSD ini. Oke, sekarang coba kita bahas ya, untuk saat ini kalau kita lihat, harga ini masih di angka 78 ya, di atasnya sedikit ya. Ya, sekarang coba kita cek dulu berdasarkan mechanical struktur time frame M15-nya. Oke, kita coba cek dulu. Ini area paling rendah ya. Ya, area paling rendah atau low-nya itu, nah kita coba lihat dulu apakah ini sudah valid. Eh, Oke, dia harus nge-break area zone ini. Ya, kalau kita lihat sudah berhasil di-break ya, sehingga low ini sudah menjadi low valid. Setelah itu apa yang perlu kita cek teman-teman, yaitu adalah area entry yang bisa kita gunakan ya untuk posisi sell-nya ya. Kita ketemu satu di zone ini ya. Ini juga sudah kita marking sebenarnya pada analisa sebelumnya, tapi kita akan uh, ulas kembali ya. Kita coba cek apa yang terjadi ketika harga masuk di zone ini. Yang terjadi adalah harga ini membuat pergerakan harga sideways ya. Jadinya harga bergerak seperti ini. Nah, di mana kalau kita perhatikan ya, untuk penurunan ini, nah dia tidak menghasilkan konfirmasi entry. Nah, sehingga ini order blocknya ini tidak bisa kita gunakan untuk posisi sell-nya karena tidak ada konfirmasi entry. Saat area order block tidak menghasilkan konfirmasi entry, ini besar banget potensi harga akan mencari POI yang ada di atasnya atau yang masih fresh. Oke, jadi kita coba cek lagi ya di area atas ini ya. Nah, kita masih ketemu area entry pada area ini. Kalau kita lihat resisten ini, dia tidak begitu kuat ya karena sudah ada rejection sebelumnya di zone ini ya. Oke, kita next ke area atas. Nah, di sini juga ada berupa supply area. Nextnya itu ada pada zone ini. Oke, nextnya itu di area tertinggi ya. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4 area yang masih fresh ya untuk area yang ini. Nah, ini sudah tidak fresh dan tidak menghasilkan pola konfirmasi ya. Jadi menurut saya ini potensi jika tidak ada konfirmasi nantinya, nah ini akan masuk nih ke area zone ini. Ya, jadi area yang bisa kita pantau adalah zone ini. Untuk posisialnya tentu kita juga butuh pola konfirmasi di zone itu ya. Tujuannya saya selalu bilang supaya kita tidak terjebak, tidak sampai melakukan entry padahal konfirmasi tidak ada, teman-teman. Artinya, harga itu masih akan mencari area yang kuat. Kalau seperti ini tidak terkonfirmasi, berarti ini tidak sanggup membuat harga untuk kembali melakukan penurunan. Sekarang kita akan coba cek dulu areanya melalui Fibo ya. Kita ke daily lagi.
Ya, berdasarkan Fibo retracement, teman-teman, kita coba cek ya area yang ada di angka equilibrium. Nah, itu kira-kira area yang cukup bagus menurut saya. Kita coba cek. Itu tepatnya ada di zone ini ya. Nah, jadi ini bisa ancang-ancang kita tunggu di zone ini. Tapi tetap pola konfirmasi ya. Artinya, kenapa kita ancang-ancang di zone ini? Karena ini area equilibriumnya, teman-teman. Nah, coba kita cek lagi dengan area pendukung lainnya. Kita coba ke H4. Ya, kalau kita perhatikan untuk area equilibriumnya, nah ini kita perhatikan ada juga area demand. Ini satu levelan dengan area entry yang kita marking di M15 ini. Ini area equilibrium. Oke. Nah, ini bagus nih. Jadi kita boleh siap-siap di sini, itu maksudnya, teman-teman. Karena kalau kita perhatikan ya di angka ini, ya, ini kan di angka masih di bawah daripada area 61 ya. Artinya ini di area 78 sampai ke 61. Nah, ini dia tidak mampu untuk membuat harga turun, teman-teman. Jadi, kalau tidak terkonfirmasi suatu zone itu, maka kita akan tunggu di area entry yang ada di atasnya. Nah, ini potensinya jika terkonfirmasi nanti, maka harga akan seperti ini. Teman-teman ambil take profit yang rasional. Selalu saya ingatkan berdasarkan pola yang muncul, gunakan Fibo retracement. Nah, ambil di zone 161. Hold position boleh dilakukan sampai di zone 261. Tujuannya adalah ketika kita entry, teman-teman, nah, kita sudah mengantongi terlebih dahulu beberapa layer yang kita entry di angka 161. Jadi kita tidak sia-sia melakukan entry, teman-teman. Yang penting bisa kita amankan hasil profit kita. Walaupun kita contohnya sudah mengetahui bahwa potensi ini kuat banget turun sampai ke 161 berdasarkan Fibo Musang ini. Nah, ini kita lihat kan jauh nih, teman-teman. Ini adalah area target yang sangat jauh menurut saya. Dan ini jika kita entry sampai mengambil di zone ini menurut saya bisa sampai trading berhari-hari. Nah, itu ya. Jadi langkah lebih bagus menurut saya kita ambil take profit berdasarkan pola yang muncul ya. Jadi kita tradingnya itu lebih nyaman dan lebih sehat. Nah, itu teman-teman. Itu hanya saran dari saya. Namun kembali pada prinsip trading kita masing-masing. Oke. Sekali lagi kita simpulkan agar lebih jelas, ini dia belum membentuk konfirmasi entry, potensi harga akan ngebreak. Jika nanti sampai ngebreak, nah ini area yang bagus menurut saya karena dia berada di angka equilibrium. Tetap menunggu pola konfirmasi, jika terkonfirmasi langsung kita sikat sell-nya. Oke teman-teman, itulah yang bisa kita ulas untuk mengupgrade analisa kita pada hari Minggu lalu ya. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan sharing di kolom komentar. Sampai di sini aja, bertemu kembali di next video. Semoga kita sehat selalu.